Halo, selamat sore sahabat Citra, apa kabarnya? Jumpa lagi di Timeshare volume ke-94, 93 bersama saya Mutia Fianti dari Teras Mitra. Nah, kita masih nunggu narasumber kita nih buat masuk room IG Live. Sebelum mulai ngobrol-ngobrol, saya mau ngingetin ke teman-teman semua, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Dan juga nanti untuk penanya terbaik bisa memenangkan giveaway. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Nah, narasumber kita hari ini yaitu Mas Farhan yang merupakan pendiri dari Credit Union Gerakan Pawartaku. Nah, penasaran kan apa itu Credit Union? Nanti bisa kita tanya-tanya bareng sama Mas Farhan. Jadi tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Mas Farhannya masih belum masuk nih. Oke, Mas Farhan udah masuk. Saya undang dulu ya teman-teman ya. Halo Mas Farhan. Ya, selamat sore. Sore Mas, apa kabar? Ya, baik. Oke, nah ini teman-teman semua kita udah kedatangan Mas Farhan yang merupakan pendiri dari Credit Union Gerakan Pawartaku. Sebelum kita tanya jawab, ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa kenalan dulu nih Mas Farhan. Mungkin belum ada yang kenal sama Mas Farhan siapa gitu. Boleh silakan kenalan dulu Mas. Halo? Halo, suara saya kedengaran Mas? Ya, agak apa? Agak mantul-mantul. Oh, masih kah? Sudah jelas. Oke. Ya, monggo Mas. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Farhan Mahfuzi. Sekarang berkedudukan di Blitar, Jawa Timur. Kemudian eh, merupakan mitra dari SGP untuk beberapa kali program. Sekarang mengelola dua lembaga, satu Yayasan Sitas Desa sebagai direktur, kemudian Credit Union Gerakan Pawartaku sebagai manajer. Begitu Oh, Mbak oke. Mutia. Oke. Jadi di Credit Union Gerakan Pawartaku sebagai manajer ya. Ya, Oke, sip. Mantap. dari 2018. Mulai Oh, oke. 2018. Oke. Nah, kalau sekarang kegiatan Mas Farhan lagi apa aja nih, Mas? Di luar apa yang tadi udah Mas Farhan sebutin, di luar Sitas Desa sama Credit Union nih. Enggak ada, saya memang lagi fokus pada Credit Union Pawartaku karena ya eh, Credit Union sudah berjalan 8 tahun dan memerlukan perhatian yang betul-betul kalau kita mau lembaga ini sukses. Nah, kita juga mesti memberikan perhatian yang lebih karena per November kemarin membuka pos pelayanan di Yogyakarta. Jadi Oh, oke. cukup menyita yang CU ini. Oh, oke, luar biasa.
Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu juga nih Mas Farhan, apa credit union itu sebenarnya apa sih Mas? Boleh diceritakan? Oke, eh, kredit union secara tata bahasa itu terjemahannya adalah kumpulan orang yang saling percaya. Jadi kredit union merupakan kumpulan orang yang saling percaya, bukan kumpulan uang. Nah, Oh, cuman jamaknya selama ini orang kalau kalau dengar kata kredit maka dia pinjam, pinjam uang, mhm. pinjam pinjam uang. Nah, tetapi sebenarnya bukan, karena di kredit union kita mengelola uang, mengelola orang itu yang paling penting prinsipnya. Nah, secara teknis memang yang dikelola sehari-hari kredit union ini merupakan simpanan dan pinjaman anggota. Oke. Kemudian eh, secara administrasi legalnya kredit union itu mengikuti badan hukum perkoperasian di Kementerian UKM. Seperti itu. Oke, berarti memang apa kredit union ini sama dengan koperasi ya, Mas ya? Memang atau memang koperasi gitu. Halo Mbak, apa nggak dengar? Hilang? Halo? Boleh diulang? Oke. Ya, Iya, mungkin sinyalnya agak kurang bagus ya, Mas ya. Saya ulang lagi nih. Apa betul. berarti kredit Ya, ya, union ya, itu ya. koperasi ya, Mas ya? Ya, betul. Kredit union Hmm. adalah koperasi. Kalau menginduk definisi dari Undang-Undang Koperasi, eh, memang dia adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Nanti itu akan membedakan definisinya dengan PT dan sebagainya. Ah, oke. Oke, oke. Nah, untuk kredit union Gerakan Pawartaku sendiri, tadi udah disebutin sama Mas Farhan ya, dari 8 tahun yang lalu sudah dibentuk. Nah, itu kalau boleh tahu di mana tuh Mas? Posisinya ada di mana? Ah, kredit union ini kita bentuk semula di kampung kecil di lereng Gunung Kawi di Blitar, tepatnya di Dusun Kulon Bambang, Desa Sumberurit, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Oke, Nah, itu berarti memang kira posisinya di sana. dia kalau dari kota Blitar mungkin sekitar 1,5 jam lah. Oh, lumayan. Hmm. Hmm. Oke, oke. Itu berarti tahun 2013 ya Mas ya dibentuknya ya? Sekitar tahun 2013. 2013. Oke. Nah, apa latar belakangnya sendiri dibentuk Kredit Union Gerakan Pawartaku itu apa, Mas? Dan siapa saja yang mendirikannya? Jadi begini, sebenarnya secara teknis ada dua alur ya. Yang pertama memang pada waktu 2013 itu kami di Yayasan Sitas Desa mengelola dana hibah dari SGP. Nah, Mhm. salah satu komponen programnya, waktu itu programnya adalah apa eh, listrik mikrohidro di kampung tersebut. Oh, oke. Nah, salah satu komponen programnya itu memang ada mengenai dana bergulir. Nah, kita mencoba mencari referensi bagaimana cara pengelolaan dana bergulir ini yang baik. Waktu itu juga masih kira-kira di antara mitra sendirilah, sehingga kita studi ke KUPP Praon yang juga merupakan mitra SCB. Kemudian studi juga ke Kredit Union Cindilaras Tumangkar di Jogja. Oke. Nah, selain eh, hal teknis yang berkaitan dengan program SGP, secara spesifik di Kampung Kulon Bambang itu merupakan kampung eh, penerima redis. Jadi mereka petani yang menerima tanah dan sertifikasi dari pemerintah, dari negara. Oke. Nah, kita memerlukan semacam pengelolaan
bagaimana tanah-tanah petani ini bisa dikelola dengan baik, punya modal sendiri, sehingga terhindar dari ancaman kehilangan tanah pada jangka menengah panjang karena disita oleh bank misalkan, Ya. atau lembaga-lembaga keuangan yang berasal dari luar gitu. Nah, kira-kira itu latar belakang dibangunnya kredit union ini. Oke, berarti memang untuk kredit union itu dibentuknya oleh Sitas Desa ya Mas ya? Ya, Sitas Desa dengan Serikat Tani. Waktu itu kita punya 15 orang kader Serikat Tani. Jadi anak-anak muda dari Kampung Kulon Bambang itu kita ajak untuk membuat CU ini. Begitu. Oke. Oke, tadi di awal Mas Farhan sempat bilang lagi buka apa cabang atau apa di Yogyakarta ya Mas ya? Hmm. Oke, itu apa kerjasama dengan yang tadi kah, yang CU Sindelaras atau bagaimana itu Mas? Atau Oh, berbeda? bukan. Jadi statusnya bukan cabang, masih pos pelayanan. Jadi kita Pos baru melayani sekitar 23 orang anggota di sana, tetapi istilahnya tidak atau belum bekerja sama dengan CU-CU lain. Jadi kita masih melayani sendiri khusus untuk anggota-anggota yang ada di Yogyakarta. Nah, siapa saja sih Mas yang bisa jadi anggota untuk credit union ini Mas? Apakah memang khusus hanya tadi kan disebut apa dibentuknya karena dari serikat petani ya? Apakah hanya petani saja atau bisa orang lain gitu untuk jadi anggota? Ya sebenarnya tidak secara umum kredit union itu kan harus bersifat terbuka. Artinya siapapun itu boleh menjadi anggota selama memenuhi seluruh statuta, mau tunduk dan taat pada statuta di dalam lembaga. Prinsipnya semua boleh menjadi anggota. Oke. Berarti siapa aja asalkan mengikuti apa aturannya Ya, gitu ya Mas. Nah, untuk ya. syaratnya sendiri Mas. Syaratnya untuk jadi anggota nih apa sih Mas? Tidak ada syarat yang khusus Mbak Mutia dan teman-teman yang lain ya. Ya yang penting itu tadi bersedia untuk mengikuti ketentuan yang ada di dalam ADART dan sebagainya. Misalkan karena mohon maaf komitmen kita sebagai kredit union misalkan secara teknis ya, di dalam kerangka teknisnya itu ada pembatasan-pembatasan mengenai alokasi pinjaman misalkan. Nah, pinjaman-pinjaman yang kita kategorikan melanggar HAM, merusak lingkungan, itu pasti kita tidak akan setujui. Misalkan pernah ada anggota latar belakangnya adalah usahawan tahu. Nah, itu pernah mengajukan, kalau dia jadi anggota boleh aja. Tapi ketika dia mengajukan pinjaman, tapi kemudian melakukan proses pembuangan limbahnya ini di sungai misalkan, nah di situ kita nggak akan setuju itu pinjamannya, kayak gitu. Oke. Berarti apakah misalnya ada anggota yang sudah masuk terus kemudian di tengah-tengah ternyata mereka melakukan ya itu pelanggaran gitu Mas Farhan, itu apakah langsung dikeluarkan atau ada prosesnya Mas? Ya mestinya ada prosesnya, tapi pengalaman kita memang belum pernah mengeluarkan anggota, kecuali memang dia tidak menjalankan kewajibannya ya. Jadi itu memang kita proses, tetapi sebenarnya kalau anggota keluar itu bukan hanya anggota yang susah, secara kelembagaan juga susah. Kenapa itu Mas? Karena proses mengeluarkan anggota karena ada tabungan, simpanan dan sebagainya itu juga tidak gampang. Maka proses awal menjadi anggota itu yang sangat penting sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu
program-program apa aja Mas yang ada di apa Credit Union Gerakan Pawartaku? Begini, Kredit Union Pawartaku tadi saya sampaikan di awal, secara spesifik dia mengurus uang dalam bentuk Mhm. simpanan dan pinjaman. Ya. Nah, program yang unggulan di kita istilahnya itu adalah simpanan-simpanan yang memiliki manfaat eh, cukup besar. Eh, Kalau kita, mohon maaf misalkan menyimpan dana di bank, paling tinggi Mhm. misalkan itu kita dapat balas jasa simpanan itu mungkin deposito sekitar 7% ya. Nah di Pawartaku itu ada beberapa jenis simpanan yang memiliki balas jasa 15 sampai 18% untuk simpanan pensiun, simpanan pendidikan dan simpanan rohani. Misalkan untuk kebutuhan umroh itu kita ada produk simpanannya dan itu balas jasanya atau manfaatnya itu di atas 15%. Nah itu Oke. jenis simpanan dari sisi jenis simpanan. Yang lain di CU Pawartaku setiap anggota itu berhak atas solidaritas duka dan solidaritas sakit. Jadi kalau Oke. anggota sakit dan dirawat inap di rumah sakit itu lembaga akan memberi apa semacam santunan ya kira-kira sampai 5 juta. Tergantung nanti usia dia masuk CU dan jumlah tahun dia masuk CU-nya. Kalau meninggal dapat santunan 10 juta. Oke. Nah, yang lain adalah eh, solidaritas simpanan. Jadi anggota yang punya simpanan di CU ada jenis simpanan yang diasuransikan. Oke. Kalau anggota tersebut meninggal, itu akan dibayar 2 kali lipat. Maksimal 50 juta. Kalau dia punya simpanan pensiun di CU kita misalkan 60 juta, anggota dapat pengembalian 110 juta. Nah, begitu juga kita memiliki solidaritas pinjaman atau asuransi terhadap pinjaman. Nilainya sampai 300 juta. Maksudnya begini, kalau anggota meminjam di CU kita, kemudian dia resiko tetap meninggal atau cacat tetap, itu tidak akan ditagihkan. Misalkan punya simpanan 100 juta, kemudian yang bersangkutan meninggal, itu tidak akan ditagihkan ke ahli warisnya. Hmm. Ya, Oke. Ya, ini ada pertanyaan masuk nih Mas ya dari boleh. dan DDB. Credit Union ini berafiliasi dengan Credit Union di Inggris kah Mas? Oh tidak. Jadi mungkin kredit union memang banyak ada di Eropa, tetapi kalau di konteks nasional eh, kira-kira eh, eh, jenis asosiasi atau perkumpulannya memang cukup banyak. Hmm. Ada Inkopdit di Jakarta, kemudian ada itu induknya, satu Inkopdit di Indonesia, ada beberapa Puskopdit. Nah, kita mengikuti namanya Puskopdit atau Perkumpulan Koperasi Kredit Hmm. eh, Filosofi Petani di Kalimantan Barat. Oh, wah, Ya, jauh ya Mas ya. jadi asosiasi kita di Kalimantan Barat. Oke, mantap, luar biasa. Dari Jawa ada di Kalimantan juga itu kerjasama satu Indonesia, hampir satu Indonesia gitu ya Mas.
Ya, luar biasa. Mhm. Nah, untuk apa namanya, simpanannya sendiri Mas, anggota itu berapa berapa kali? Mungkin selama sebulan atau selama setahun gitu Mas? nah setiap orang itu boleh memprogramkan keanggotaan berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, tetapi Oke. kita membuat limit terendahnya sehingga semua orang bisa ikut terlibat di dalam kredit union kita ini, sama membuat batasan teratasnya Hmm. sehingga tidak ada nanti orang yang menjadi paling kaya di lembaga kita gitu. Jadi Iya, iya. batasan minimalnya adalah 100.000 per bulan. Oh, Nah, oke. itu akan di store setiap anggota selama 5 tahun. Oke, Nah, oke. batasan maksimalnya itu adalah setoran yang saldo simpanan pensiunnya maksimal 300 juta. Nah, nanti kalau tertarik kita akan hitungkan itu setorannya berapa satu bulan gitu. Tetapi dia tidak boleh punya simpanan di atas 300 juta. Karena simpanan itu kita membayar balas jasanya sekitar 1,25 per bulan Oke. atau 16 Itu 300 juta tahun. satu bulan ya? Satu satu kali nabung berarti Mas? Anggaplah begitu, satu kali nabung satu Oke. orang itu maksimal Maksimal. dibatasi 300 juta. Kalau lebih dari 300 juta, sisanya kita berikan balas jasa eh, harian itu sekitar 2% setahun. Jadi misalkan Mutia mau nabung 350 juta, yang 300 kita beli balas jasa 16% setahun, yang sisanya 2% setahun. Kayak begitu. Oke. Nabungnya masih Oke. boleh aja, tetapi pemberlakuan balas jasanya Balas yang jasa. kita batasi. Oke, ya ya. Nah, untuk apa simpannya sendiri itu kan tadi ada banyak tuh ya, Mas. Apakah semua anggota boleh lakukan simpan semuanya atau dibatasi juga tuh, Mas? Boleh, semua anggota idealnya memiliki seluruh simpanan. Oh, oke oke. Jadi kalau Memang kita punya diwajibkan dua, kah? bukan, kita Oh, sarankan sarankan. yang wajib itu hanya simpanan pokok, simpanan wajib sama simpanan pensiun. Jadi kalau di tempat kita keanggotaan itu kita buat eh, kombinasi tiga ini. Setiap orang harus punya simpanan pokok, simpanan wajib, sama simpanan pensiun. Nah, simpanan yang lain merupakan pilihan masing-masing sesuai kemampuan. Tetapi kita menyarankan agar simpanan-simpanan itu bisa diakses gitu. Mm, oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira Mas Farhan, apakah ada pembeda antara kredit union Gerakan Pawartaku sama kredit union yang lain, Mas? Ada ciri Saya, khas saya kira tersendiri gitu atau enggak? ya, saya setuju soal ciri khas, tetapi saya kira kalau dia pembeda bukanlah, karena semua kredit union mungkin pemahamannya sama, dia adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal, sehingga Ya. orientasinya adalah pemberdayaan. Jadi jangan sampai juga kita salah orientasi bahwa CU ini bukan charity, jadi bukan lembaga tolong-menolong, tetapi juga bukan lembaga yang profit oriented gitu. Tetapi dia Oke. adalah lembaga pemberdayaan. Nah, kalau ciri khas ya tadi yang saya sampaikan, mungkin kalau produk solidaritas itu hampir di setiap kredit union ada, dapat solidaritas kesehatan, duka dan sebagainya ada. Nah, tetapi yang memberikan apa modifikasi keanggotaan yang antara tiga tabungan mungkin ya hanya beberapa CU. Jadi kalau CO yang lain mungkin eh, keanggotaannya masih pokok dan wajib. Tetapi di kami ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan
simpanan pensiun. Memang kita sengaja mendorong semua anggota punya pensiun. Gitu. Kenapa berpikirnya begini? Ya karena kembali ke awal historis terbentuknya lembaga ini di kalangan petani. Kita juga ingin nanti kalau petani kita yang sudah tidak produktif lagi, karena terus terang kan mereka bekerja dengan tenaga ya. Ketika dia 60 tahun mungkin sudah tidak bisa lagi menggunakan tenaganya. Nah kalau dia sudah punya dana pensiun, minimal ketika 60 tahun butuh mau beli rokok sudah nggak minta gitu. Mau ada undangan manten atau hajatan, mau nyumbang itu sudah nggak perlu minta gitu. Nah itu kira-kira idenya seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, itu tadi kita bahas soal apa simpanan, Mas Farhan. Kalau misalnya untuk pinjaman sendiri bagaimana, Mas? Apa saja, apa jenis-jenis pinjamannya? Ya banyak Mbak, kita pinjaman ada mulai dari pinjaman umum, kemudian pinjaman panen, biasanya dia diakses oleh petani yang berdasarkan musim ya. Minjam sekarang dibayar ketika masa panen. Itu ada, kemudian kita juga punya pinjaman-pinjaman yang balas jasanya di bawah 1%, yaitu pinjaman perumahan dan pinjaman kendaraan. Nah itu balas jasanya di bawah 1%. Oke. Begitu Mbak. Oke, baik. Untuk apa pengalamannya sendiri Mas Farhan kan udah 8 tahun nih, Pak. Pasti ada apa pasang surut lah, ada aja pengalaman baik, pengalaman buruk. Nah, itu bisa diceritain gak Mas? Ada pengalaman yang paling berkesan gak Mas selama apa ya, mengurus atau ya mengurus ini kredit union ini, Mas? Saya kehilangan yang awal apa ya? Mau Iya. diulangi? Oke, kan apa selama 8 tahun kredit union gerakan Pawartaku ini pasti ada pasang surut naik turun ya kan Mas. Kira-kira ada pengalaman yang paling berkesan buat Mas Farhan selama itu Mas? Ya. Sebenarnya begini, selama 8 tahun kita belum pernah mengalami masa bisa dikatakan pasang banget atau surut banget. Ya, masih medium-medium lah. Artinya ada satu periode tahun buku yang untung, ada satu periode tahun buku yang rugi, tetapi tidak untung banget juga tidak rugi banget. Nah, cuman di dalam ber-CU kita memiliki begitu banyak pengalaman baru, terutama dari kita-kita yang kalau mau mitranya SGB maka backgroundnya adalah OMS, LSM dan sebagainya, yang mungkin saja aktivitas sehari-hari sebelumnya merupakan tenaga-tenaga advokasi, tidak memiliki latar belakang bisnis gitu, tidak memiliki latar belakang usaha. Nah, itu pelajaran-pelajaran baru, terutama bagaimana memarketingkan ide kita, memarketingkan konsep kita, termasuk misalkan kita secara teknis belajar soal akuntansi misalkan, atau laporan keuangan. Nah itu hal baru yang menurut saya menarik secara pribadi, saya alami gitu, karena background kita sebelumnya tidak memahami hal-hal tersebut gitu. Oke, luar biasa. Berarti Mas Farhan sendiri sama sekali apa baru di dunia kredit union ya Mas ya? Latar belakang pun nggak ada gitu sebelumnya. Latar belakang nggak ada, karena memang kita dipaksa oleh satu situasi, terutama dalam konteks apa yang dikerjakan oleh Yayasan Sitas Desa, mendampingi teman-teman petani itu, kemudian melakukan refleksi, kok ada ancaman nih petani pada 5 tahun setelah mendapatkan tanahnya hilang. Apa sebabnya? Salah satunya karena disita bank misalkan, atau kena rente dan sebagainya. Nah, kenapa kita nggak bikin lembaga sendiri saja gitu? Nggak bikin koperasi sendiri, tidak bikin
bank sendiri, bank petani sendiri gitu. Nah, ini yang memang di kita tidak ada tenaga dan harus belajar eh, sekaligus berpraktek. Oke, wah luar biasa. Berarti benar-benar otodidak ya Mas Farhan ya, belajar sendiri gitu Mas. Otodidak, tetapi juga saya mengikuti beberapa kursus, teman-teman aktivis harian juga mengikuti beberapa kursus. Tapi mungkin juga masih kurang istilahnya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini saya baca-baca juga nih Mas, dari brosur yang dari Mas Farhan itu, apa ada jenis simpan pinjam berpasangan tuh Mas. Itu maksudnya apa ya Mas? Boleh diceritain nggak Mas? Oh ya, itu adalah kategorinya ada dua. Hmm. Satu, kalau simpanan itu berbunga tinggi, itu maka dia harus dibentuk melalui pinjaman. Contoh misalkan untuk simpanan pendidikan, karena balas jasanya 18%, maka orang tidak boleh store tunai. Oke. Dia harus membentuknya melalui pinjaman pendidikan. Nah, kategori yang kedua adalah pinjaman yang balas jasanya di bawah 1% sebulan. Contoh yang tadi saya sebutkan, pinjaman kereta untuk beli kendaraan atau pinjaman Brio untuk beli renovasi rumah. Nah, karena dia balas jasanya di bawah 1%, orang anggota untuk mengakses itu harus punya simpanan Brio, simpanan kereta gitu. Begitu maksudnya dari simpanan pinjaman berpasangan. Berpasangan. Kalau Oke, pinjaman baik. yang umum seperti Parisuko, Parimulyo tidak perlu ada simpanan. Hmm. Oke, Mas. Oke, ini ada lagi masuk pertanyaan, Mas. Rugi atau untung itu biasanya dari hasil penjualan pertanian atau bagaimana? Atau untung rugi dari simpan pinjam anggota? Oke, Mas dan Debbie, ya ini ya. Dan DDB. Kredit Union Pawartaku itu prinsipnya koperasi simpan pinjam. Jadi tidak menerima hasil-hasil pertanian. Jadi kita bukan koperasi dagang ya. Jadi keuntungan atau laba itu akan diperoleh dari aktivitas simpan pinjam. Oke. Begitu. Ya, jadi pure semuanya apa simpan pinjam gitu ya, Mas. Semoga Ya, Mas ya kita belum eh, belum ke sektor real istilahnya ya. ya. Oke, karena memang untuk jenis koperasinya sendiri memang koperasi simpan pinjam ya, Mas ya. Ya, ya betul, betul, betul. Oke, gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan juga dan akan dijawab juga oleh Mas Farhan. Nah, kita lanjut Mas. Untuk syarat-syaratnya sendiri Mas, kalau misalnya ketika anggota mau melakukan simpan pinjam itu ada nggak Mas? Apa syarat-syaratnya? Mungkin boleh Ya, disebutkan. ya. Kalau syaratnya ya begini, yang terutama kredit Union Pawartaku hanya melayani anggota. Jadi kalau mau memanfaatkan layanan di dalam lembaga ini ya pertama kali dulu langkahnya mesti jadi anggota dulu. Baru kemudian dia bisa mengakses setelah jadi anggota 6 bulan misalkan itu sudah mengikuti pendidikan dasar itu baru dia boleh mengajukan pinjaman seperti itu. Kalau belum jadi anggota ya belum bisa mengakses layanan dan simpanan pinjaman. Iya, berarti memang itu syarat wajibnya adalah jadi anggota dulu gitu, baru bisa pinjam ya apa simpan pinjam. Nah itu tadi disebutin juga Mas ada latihan dasar. Itu latihan dasar maksudnya gimana tuh Mas? Boleh diceritain nggak Mas? Kita ada satu sesi pendidikan dasar dan kami sih berharap semua
anggota bisa mengikuti, dan itu karena kondisi COVID ini juga beberapa kali dilaksanakan secara online. Nah, pada dasarnya di dalam pendidikan itu nanti kita akan menyampaikan secara penuh bagaimana CU ini, sejarahnya, visi dan misinya, termasuk sampai pada yang teknis, soal produk dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau dulu kita melaksanakan pendidikan dasar itu bisa 16 jam, bisa 2 hari Dalam dengan sehari aja ya Mas ya? enggak, itu bisa Eh, 2 kali, 3 kali pertemuan. Tetapi sekarang dengan oke. kondisi seperti ini kita mampatkan menjadi maksimal mungkin sekitar 4 jam sampai 5 jam. Oh, wow. Jadi jauh lebih pendek lagi ya Mas ya? Jauh Luar lebih pendek, biasa. tapi semoga ya tidak mengurangi kualitasnya. Mhm. Oke, luar biasa. Nah itu kebetulan Mbok Catur juga nanyain pendidikan dasar anggota iku koyo ngopo. Itu tadi semoga terjawab ya Mbok ya. Ya, ini Mbok Nah, Catur di Bali nih ya. iya, iya. Nah untuk anggotanya sendiri Mas, dalam setahun itu apa namanya kan berarti ada yang nggak semuanya masuk dalam satu waktu bersamaan gitu. Pasti ada beberapa yang 1 bulan berapa orang kayak gitu. Untuk pelatihannya sendiri khusus bisa untuk hanya 1 orang anggota baru atau tunggu beberapa anggota baru dulu baru ada pelatihan gitu Mas. Oke, tahun ini, tahun buku 2020, kita setiap bulan itu rata-rata ada 3 sampai 4 orang anggota baru. Wah. Nah, idealnya memang kalau pertemuan tatap muka, dulu kita 15 orang minimal. Karena soal efektivitas kan, karena pertemuan tatap muka harus sewa tempat, Iya. harus menyediakan konsumsi dan sebagainya. Nah, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk pendidikan dalam skala yang lebih kecil, karena bisa jadi kebutuhan seseorang juga tidak sama ya. Ada yang Iya. butuh lebih cepat dan yang lain mungkin belum membutuhkan itu. Jadi agak fleksibel. Tetapi kalau tatap muka sebenarnya kita memang punya batasan ya maksimal 15 orang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbok Catur nih. Anggota petani harus sudah berkeluarga atau bujangan boleh ikut? Bahkan anak-anak juga boleh Mbak Catur. Oke, ada batasan Jadi umur berarti nggak ada tidak ada. batasan umur berarti, Mas? Tidak Oh, ada, oke. hanya batas atas yang ada. Batas atas Batas itu maksimal 70 tahun. usia. 70 Oh, tahun. oke. 70 tahun itu simpanan dan pinjamannya dengan kalau orang 70 tahun boleh jadi anggota, tetapi simpanan dan pinjamannya tidak bisa diikutkan program perlindungan gitu. Hmm. Jadi kalau anggota yang bersangkutan meninggal dunia, ya dia tidak dapat fasilitas perlindungan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ya. Nah, anak-anak saya sih menyarankan di CU itu semakin cepat menjadi anggota semakin bagus, semakin muda menjadi anggota semakin bagus. Jadi Oke. kalau kita membayangkan bapak ibu kita yang pegawai negeri misalkan itu dulu, sekarang pensiun dapat dana pensiun 3 juta atau 4 juta sebulan, yaitu karena dikumpulkan semenjak dia jadi PNS awal 20 tahun mungkin. Nah, kalau sudah Iya. 40 tahun kayak saya, kayak Mbak Catur, kalau mau ngejar dana pensiun yang ideal, nabungnya jadi kegedean tiap bulan gitu. Iya. Betul betul betul. Ya, Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas, untuk usia yang paling muda nih anggota sekarang berapa tuh Mas usianya yang paling ada yang muda? 5 tahun. Wah, luar biasa itu berarti orang tuanya yang daftarin ya Mas orang ya? orang tuanya yang daftarin, dan dia walaupun dia calon anggota atau anggota luar biasa kita menyebutnya, tapi Oke. dia sudah punya tabungan pendidikan, dia ada tabungan pensiun, dia ada. Nah, itu kita Iya.
banyak sekarang karena di tempat kita ini yang anak-anak petani ini sekarang banyak yang mulai menabung di persiapan pendidikan mereka dan itu juga harus jadi anggota. Iya, iya. Iya, untuk dapat manfaatnya memang harus jadi anggota. Ya, Oke. Nah, itu Mbok Catur. Wah, sayang aku nggak ikut ya, harus pindah ke Blitar nih. Nah, untuk anggota sendiri Mas Farhan, apakah harus yang tinggal di Blitar atau boleh di luar itu, Mas? enggak, ini Mbok Catur juga sebenarnya dari dulu mestinya jadi anggota CO kita karena Mbak Mainar, Bu Dwi itu juga sudah terdaftar sebagai anggota di CU di Blitar. Jadi sekarang sudah semakin eh, tidak terbatas lagi keanggotaan, tidak harus tinggal di Blitar dan sebagainya. Insya Allah kita bisa melayani dengan baik. Saya malah berharap Mbak Catur bisa jadi anggota nih, biar bisa alasan ke Bali. Oke, semoga Mbok Catur ya, Mbok. Bisa tuh berarti langsung jadi anggota, Mbok, abis ini. Oke. Siap. Nah, ini lanjut lagi ya, Mas Farhan. Ini saya juga kembali lagi baca kemarin untuk yang bahan bacaan itu apa selain untuk mengurus simpan pinjam, terus ternyata di apa Credit Union Gerakan Pawartako ini juga terlibat dalam gerakan pemberdayaan. Nah, itu boleh diceritain nggak, Mas? Maksudnya gerakan pemberdayaan apa sih yang dilakukan, Mas? Oke, jadi begini, secara teknis memang dulu idealnya eh, CO ini dulu kita buat sebagai backbone bagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Sitas Desa. Karena yang motor di depannya sebagai lembaga pemberdayaan, advokasi dan sebagainya memang yayasan. Kredit Union sendiri sebagai entitas usaha tentu akan kesulitan mengakselerasi itu. Nah, tetapi akan sangat tergantung apakah CU-nya ini untung atau enggak gitu, secara bisnis. Kalau secara bisnis dia tidak untung, tentu dia tidak akan bisa berkontribusi pada proses-proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Sitas Desa. Nah, itu konsepnya awalnya seperti itu. Nah, pada prakteknya sekarang CU bisa melakukan penyisian untuk kegiatan-kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Yayasan Sitas Desa, ya kira-kira baru sekitar 1 juta sampai 2 juta setiap bulan. Nah, itu masih kecil untuk apalagi lembaganya. Kalau di Blitar di tingkat kabupaten saya kira itu cukup lah untuk aktivis melakukan pendampingan ke kampung dan sebagainya, membantu masyarakat membuat peta wilayah dan sebagainya, itu sudah cukup membantu. Kalau di tingkat distrik yang kecil seperti kita. Nah, kita belum bisa membayangkan kalau CU kita punya tingkat pertumbuhan yang bagus, mungkin bukan hanya 1 juta yang bisa kita kontribusikan ke kegiatan-kegiatan pemberdayaan, mungkin bisa 10 juta, bisa 15 juta. Nah, kayak begitu konsep awalnya seperti itu. Oke. Ya, luar biasa sekali. Untuk konsep awalnya dari Kredit Union Gerakan Pawartako ini ya, Mas ya. Nah, itu tadi kan simpan, ada pinjam. Terus kalau dari namanya sendiri nih, Mas, Credit Union, kira-kira ada untuk pengkreditan itu ada nggak, Mas? Maksudnya gimana tuh, Mbak? Ada untuk sistem kredit kah atau hanya simpan pinjam? Mungkin mau kredit barang atau misalnya bisa pokoknya bisa kredit atau enggak gitu, Mas, kredit barang melalui Credit Union ini. Oh ya, selama misalkan kayak Mbak Mutia mau beli laptop untuk kebutuhan Iya, kerja, nah, boleh selama sudah menjadi anggota mengajukan tolong saya dibantu membeli laptop ini harganya 10 juta. Saya bayar selama 5 tahun. Nah, gitu boleh. Oke. Tapi kita nggak jualan laptopnya loh ya.
Berarti bantu untuk beli laptopnya gitu ya, Mas ya. Ya, Mm-mm. Tapi sistemnya beda dengan dengan pinjam ya. ya pinjam dia. Oh, jatuhnya Ya, pinjam juga ya, ya Mas ya. pinjam juga. Oke, oke, oke. Oke, ini nggak ada pertanyaan lagi nih, Mas. Oke, dari Mas Farhan sendiri kira-kira ada lagi tentang kredit union yang belum disampaikan nggak, Mas? Saya Yang kira, orang-orang harus tahu nih. ya saya kira memang kita istilahnya ya, terutama bagi teman-teman yang di Teras Mitra ya sebagai aktivis pemberdayaan, tentu kita punya pilihan sekarang untuk menambah atau merubah atau membuat pilihan berfinansial. Jadi kalau selama ini hanya bank yang menjadi pilihan atau lembaga-lembaga pembiayaan yang umum tersedia. Nah, sekarang kita punya pilihan credit union yang dimana identitasnya adalah lembaga keuangan komunitas, dimiliki oleh komunitas, orang-orang yang kecil, yang mengumpulkan uang untuk dipakai bersama dan sebagainya. Dan dalam konteks isu lingkungan, kami memastikan bahwa dana-dana di kredit union adalah dana yang bersih, tidak ada tumpang tindihnya kepentingan dengan perusahaan lingkungan dan sebagainya. Saya kira Ya, itu visi penting dari teman-teman kita semua di Teras Mitra ini. Gitu. oke. Nah, ini dari Mbok Catur, Mas. Eh, Mbok Catur tuh punya kelompok arisan. Kira-kira apakah ini bisa jadi peluang untuk membuat CU, Mas? Bisa, bisa. Karena yang terpenting dari sifat arisan ini adalah eh, kepercayaan sebenarnya di antara mereka. Tapi kalau tidak dimodernisasi, arisan itu ya semakin hari manfaatnya semakin kecil. Tidak ada tidak ada manfaat lain yang diperoleh kecuali mengumpulkan uang kemudian dipakai satu waktu kita mengumpulkan lagi dari nol. Kan Hmm, kayak gitu. Kalau sudah dipetok istilahnya, dipetok pada 12 bulan, kemudian ngulang lagi dari bulan pertama. Nah ini yang harus dimodernisasi. Karena kalau di CU nggak mungkin orang orang harus ngulang lagi dari nol. Bahkan kalau konteksnya keberlanjutan, makanya tadi saya menyampaikan di awal dana pensiun tadi itu kalau bisa kan kalau dia dibayar 2 kali lipat maka sebaiknya kan tidak ditarik karena akan diwariskan ke anak cucunya gitu, nggak jangan lagi selalu mulai dari nol gitu. iya, iya. Itu Mbak Catur. Oke, Mbok. Mungkin bisa langsung dibuat, Mbok. Udah ada kelompoknya, udah ada anggotanya nih misalnya, langsung bisa tuh, Mbok. Nah, ini juga ada lagi dari Mbok Deni nih, mau tanya, Mas, apa bedanya CU dengan koperasi? Wah, Nah, halo Bu Deni, ini juga di Bali juga nih Mbak Deni. iya. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan ada satu konsep yang sama. Kredit kredit union itu merupakan kumpulan orang, didefinisikan yang sama oleh Undang-Undang Koperasi bahwa dia adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal. Secara teknis, kredit union secara umum itu mengikuti Undang-Undang Koperasi. Jadi legalitasnya itu di diberikan sebagai koperasi simpan pinjam oleh Kementerian UKM. Termasuk kemudian nanti turunan-turunan yang lain ya, izin usaha simpan pinjam, nomor induk koperasi dan sebagainya. Iya. Semoga menjawab ya Mbak Deni ya. Jadi sebenarnya memang gak jauh beda sama koperasi ya Mas ya.
Dan Ya, di Indonesia pun apa akte legalnya masih pakai legal untuk koperasi gitu. betul, betul, betul. Oke, ya Mbok Catur bisa langsung ngajak Mbok Deni. Oke, nah balik lagi Mas Farhan nih jelang menit-menit terakhir mau masih ada penasaran saya. Kalau misalnya untuk pinjam sendiri kan pasti ada jatuh temponya ya Mas ya. Itu kalau untuk jatuh tempo pinjaman sendiri selama berapa lama ataukah memang ada perjanjian untuk pinjaman di awalnya? Tentu diperjanjikan di awal sesuai dengan kemampuan dan program masing-masing anggota. Nah, itu maksimal kalau untuk pinjaman umum itu 60 bulan. Nah, kalau untuk pinjaman eh, Grio itu bisa sampai 20 tahun, pinjaman perumahan. Jadi tergantung. Oh ya. Kalau pinjaman umum itu 60 bulan, pinjaman pembelian kendaraan juga 60 bulan. Oke. Begitu, Mbak. Oke, nah untuk anggota mau pinjam itu, apakah dari pihak kredit union akan semacam survei gitu Mas, ngelihat Ya, apakah dia eh, langsung nih boleh oh boleh minjam gitu, ataukah harus survei dulu? ada yang tidak perlu survei. Itu syaratnya Ya. apabila jumlah pinjaman yang diajukan itu sama dengan jumlah simpanan yang dia punya di lembaga. Misalkan Mutia punya pinjaman 10 juta, kemudian punya simpanan 10 juta, kemudian mengajukan pinjaman 6 juta itu enggak usah pakai survei pasti kita setujui. Nah, tetapi pinjaman-pinjaman yang lain tentu mekanisme standar survei, penilaian dan sebagainya itu pasti kita gunakan. Termasuk jika di atas simpanan ya mau tidak mau harus ada barang jaminan. Oh oke, Misalkan berarti punya ada barang. simpanan 10 juta, mau pinjem 30 juta ya terpaksa harus menambahkan barang jaminan. Begitu. Oke, barang jaminannya apakah harus seharga yang dipinjam gitu Mas? Atau bebas? Nanti ada penilaian itu, Mbak. Oh, oke, oke, Ya, oke. ada penilaian. Kalau secara teknis ya pasti di bawah atau di atas. Mhm. Jadi misalkan pinjam 10 juta ya barang jaminan 20 juta harganya. Nah, Oh, oke, oke. prinsip-prinsip yang begitu kita pakai karena kita mau juga lembaga kita ini dikelola dengan benar. Sehingga tidak suatu saat kemudian gagal karena angka kredit lalainya tinggi dan sebagainya. Kemudian bikin trauma gitu untuk membuat atau menginisiatifi adanya lembaga-lembaga di komunitas. Ya, oke. Ah, baru lagi dari Mbok Deni. Satu lagi Mas, kalau koperasi itu kan anggotanya harus dari satu kabupaten. Kalau CU bisa lintas kabupaten atau sama dengan koperasi, Mas. Ini anu Mbak Deni rahasia. Jadi begini, pengaturannya begini. Memang untuk membuat kantor operasional itu membutuhkan rekomendasi dinas teknis terkait setempat. Nah, dalam konteks CU sebagai koperasi simpan simpan pinjam tentu dinas koperasi setempat. Tapi pada prakteknya bahwa izin koperasi ini kan legalitasnya sudah di kementerian. Satu, kemudian secara teknis SPU-SP-nya, surat izin simpan pinjamnya itu sudah dikelola oleh OSS. Nah, OSS itu berlakunya nasional, gitu. Cuman kalau dia mau bikin kantor di satu daerah, memang diperlukan beberapa persyaratan. Salah satunya soal apa? Soal rekomendasi dari dinas tersebut. Saya kira itu kepentingan daerah agar satu lembaga tidak menimbulkan masalah di daerah tersebut. Saya kira itu wajar. Tetapi prinsipnya keanggotaannya terbuka. Karena CU Pawartaku misalkan kantornya di Blitar, Ibu Katarina di Jakarta juga jadi anggota. Oke, Begitu. luar biasa.
Ya itu jadi rahasianya ya, Bo. Sudah terbongkar. Rahasia sudah terbongkar. Terbongkar rahasianya. Artinya boleh, karena kalau UKM juga dibatasi harus satu daerah dan sebagainya ya, artinya tidak ada dukungan dong ke UKM. Kalau PT bisa buka kantor cabang di mana-mana, bisa melakukan pelayanan di mana-mana, masa koperasi nggak boleh kan gitu. Iya, betul sekali. Mantap. Oke deh. Nah, terakhir Mas, kira-kira ada itu tadi sih sebenarnya udah termasuk ini ya, pesan-pesan ya. Nah, selain itu deh Mas, kira-kira ada pesan terakhir yang mau disampaikan nggak untuk terkait kredit union nih Mas, sekaligus sebagai penutup obrolan kita sore hari ini? Ya, saya kira begini, pesan terakhirnya yang tadi itu yang belum terakhir. Iya. Jadi sebelum yang soal apa izin di tingkat kabupaten itu, bahwa kita mitra-mitra dari SGP di Teras Mitra ini memang saya kira sekarang punya pilihan selain gaya keuangannya itu selain lewat bank kita punya pilihan. Apa pilihannya? Ya saya agak promosi dong di CU kita sendiri, di CU Pawartaku. Kenapa? Karena CU Pawartaku adalah lembaga keuangan yang dibangun oleh komunitas anggota Teras Mitra. Satu, kedua dipastikan nih dana-dana di CU itu adalah dana yang bersih. Jadi tidak akan mungkin CU Pawartaku membiayai orang bangun eh, perkebunan sawit misalkan. Jadi saya berharap sih itu dulu teman-teman di Teras Mitra bisa ikut bergabung dengan kita. Oke, siap Halo Mas deh. Heri. Mantap Mas, iya Ya, mantap luar biasa. Iya boleh Mbak Deni, boleh jadi anggota CU di luar Bali. Iya, wah mantap. Daftar, segera daftar Mbak. Oke. nanti bisa melalui nomor WhatsApp saya. Akan Asik. ditindaklanjuti. Oke deh. Siap, nanti lanjutkan obrolan di belakang live Instagram hari ini ya. Silahkan. Oke deh kalau kayak gitu. Nggak berasa Mas Farhan udah 1 jam untuk waktu Instagram live sore hari ini. Terima kasih untuk ilmunya, untuk informasinya. Semoga apa yang disampaikan sama Mas Farhan jadi pengetahuan baru buat teman-teman yang nonton sore hari ini. Oke, terima Terima kasih juga kasih buat Mutia. iya, sama-sama Mas Farhan. Terima Ya, kasih juga teman-teman yang lain. buat teman-teman yang udah nonton dari jam 4 sampai jam 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa di timeshare selanjutnya. Waalaikumsalam.